saya Ahmad Ikram. Kami akan mempresentasikan tugas akhir kami, tugas UAS, tentang komunikasi data dengan komponen-komponen. Yang pertama ADC, analog digital converter, dan juga error control. Yang ketiga ya, line coding, dan yang keempat adalah digital modulation. Jadi selamat menyaksikan. Sebelumnya, komunikasi data itu adalah transmisi atau proses pengiriman dan penerimaan data dari dua atau lebih device melalui beberapa media. Contohnya ada media nirkabel dan media kabel, di mana media tersebut contohnya adalah dapat berupa kabel koaksial, fiber optik, dan juga microwave dan sebagainya. Yang pertama adalah ADC, di mana ADC adalah analog digital converter, yang pada rangkaian ini adalah untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, yang dimana contohnya itu ketika kita ngomong pada frekuensi tertentu, maka frekuensi tertentu itu masih berupa suara analog, dan kemudian ketika kita mau mengubahnya menjadi dimodulasikan, maka perlu diubah menjadi isyarat digital. Yang kedua tentang pulse code modulation atau disingkat dengan PCM, di mana metode umum untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Dalam sistem digital, sinyal analog yang dikirimkan cukup dengan sampel-sampel saja. Sinyal suara atau gambar yang masih berupa sinyal listrik analog diubah menjadi sinyal listrik digital melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu tentang sampling, yang kedua tentang quantizing, yang ketiga encoding, yang keempat multiplexing. Sebagai sampel itu ada sinyal yang telah memasuki ADC. Kita memiliki sampling interval atau sampling untuk pengambilan datanya itu adalah sebesar 25 mikrosekon, di mana per step itu akan diambil setiap 25 mikrosekon. Begitu, ini data-data yang akan kita olah. Nah, kemudian error control. Penjelasan dari error control itu adalah algoritma untuk memastikan integritas data dan mengecek kesalahan pada suatu data yang akan ditransmisikan atau disimpan. Error control ini biasanya berupa PID atau logika fuzzy, itu juga bisa digunakan untuk error control. Data yang hendak ditransmisikan atau disimpan ke sebuah media penyimpanan rentan sekali mengalami kesalahan. Hal tersebut karena ada yang namanya noise dan juga gangguan dari komponen lain. Seperti itu. Kerusakan tersebut itu akan berakibat pada data. Untuk itu memastikan integritas data yang hendak ditransmisikan atau disimpan CRC dapat digunakan. Nah, ini dari perhitungan error control dari data yang telah kita ubah tadi. Sebagai sampelnya adalah sinyal analog seperti ini yang telah dikontrol itu menjadi CRC 4-nya itu akan hasil seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah line coding. Line coding adalah suatu proses konversi data digital menjadi sinyal digital dengan asumsi bahwa data berisi atau berbentuk teks, angka, gambar, audio, atau video yang disimpan dalam memori komputer sebagai bit sequence. Line coding juga merupakan metode untuk merubah simbol dari sumber ke dalam bentuk lain untuk ditransmisikan dan dapat merubah pesan-pesan digital ke dalam deretan simbol baru yang disebut dengan proses encoding. Nah, ini tadi merupakan line coding yang didapat dari data PCM perhitungan sebelumnya. Di sini terdapat bitrate 80 kilobyte per second ya. Jadi total bitnya adalah 48, kemudian dibagi bitrate-nya transmisi yaitu 80 kilobyte per second, dihasilkan 0,6 kilobyte per second. Nah, 0,6 kilobyte per second inilah kecepatan per fase yang dapat dilihat mungkin dari garis-garis merah itu dari 0, bit 0 kemudian ke bit 0 itu memerlukan waktu sebanyak 0,6 kilobyte per second untuk menghasilkan satu fase. Nah, pada gambar line coding tersebut terlihat jika pada nilai 0 grafiknya ya, warna merah itu terlihat pada bagian atas garis batas, kemudian untuk nilai 1 pada bagian tengah batas, dan pada nilai 0 juga bisa dibaca dengan diletakkan di bawah garis batas.
Kemudian yang keempat, digital modulation. Modulasi digital merupakan proses penumpangan sinyal digital, yaitu bitstream, ke dalam sinyal carrier. Modulasi digital sebetulnya adalah proses mengubah karakteristik dan sifat gelombang pembawa. Nah, pada dasarnya dikenal 3 prinsip atau sistem modulasi digital, yaitu ASK, FSA, dan PSK. Namun, pada tugas UAS akhir ini yang akan dibahas adalah tentang DPSK ya. Differential shift keying adalah jenis modulasi fase yang menyampaikan data dengan mengubah fase gelombang pembawanya. Nah, pada DPSK ini terdiri di 2 fase, yaitu 1 gelombang dan setengah gelombang, tergantung dari masukan sinyal yang ada. Misal bernilai tinggi 1, maka akan terjadi setengah gelombang, dan apabila nilainya rendah atau 0, fasenya 1 gelombang. Nah, ini blok 4 ya, digital modulation DPSK, hasil dari PCM sebelumnya. Dilihat gelombang yang didapatkan dengan nilai 0 menghasilkan 1 gelombang dan nilai 1 dengan setengah gelombang. Sedangkan karya sinyal dengan 3 sin 2P 16 kali 10 pangkat 3T dan F sama dengan 16 kali 10 pangkat 3, kita mencari periode dengan super F didapatkan 62,5 mikroskon. Jadi sinyal pembawa pada modulasi digital adalah sebesar 62,5 mikroskon. Jadi itu tadi penjelasan dari kami tentang komponen-komponen komunikasi data yang saling berkaitan, yaitu tentang ADC, error control, line coding, dan juga modulasi digital. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.